Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ikan gabus dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan ataupun membahas masalah cara mudah menjinakkan ikan gabus tangkapan alam. Terutama ikan-ikan yang kita tangkap dari alam yang sudah berukuran besar, ya, seperti yang saya lihatkan di video ini, ya, seperti ini contohnya, ya. Adapun ikan gabus yang kita tangkap dari alam menggunakan alat pancing atau jaring ataupun pakai jala, atau juga bisa kita beli di pasar, maka ikan-ikan yang kita dapatkan ini masih tergolong liar. Dia belum jinak dan dia belum bisa beradaptasi dengan tempat kita atau kolam yang kita sediakan. Baik, oleh karena itu kita harus punya langkah-langkah atau cara-cara agar ikan yang kita dapatkan tersebut bisa jinak dan bisa dibudidayakan. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika ingin menjinakkan ikan gabus tangkapan alam. Pertama, kita sediakan dulu media kolam. Media kolam bisa kolam terpal, bisa semen, bisa dengan kolam tanah, fiber dan yang lainnya. Dan pastikan kolam yang kita sediakan itu tidak terlalu lebar, ya, maksimal 1x2 atau 1x1. Atau seperti saya ini, saya tidak menggunakan kolam, saya hanya menggunakan styrofoam, ya. Ada styrofoam seperti ukuran ini, ya. Ini contoh. Ada juga seperti ini. Nah, ya, ada juga styrofoam yang lebih besar lagi di sana. Ya, saya menggunakan media ini karena simple, ya, simple. Tidak mahal dan juga mudah untuk mengontrolnya, ya. Jadi sediakan dulu medianya, baik di kolam atau dengan styrofoam atau ember atau baskom yang agak besar, ya. Sediakan dulu dan pastikan media yang kita siapkan itu sudah diberi pengaman, ya. Kalau jaring, kalau kolam dari terpal atau dari tanah atau dari semen, ya, kita pastikan di atas kolam sudah kita sediakan jaring penutup, ya, jaring penutup. Kalau styrofoam ini, ya, dia sudah punya penutup, ya, seperti ini, sudah ada tutup, ya. Kita tinggal menambah pemberat tutupnya di atas seperti ini, ya, itu. Jadi sediakan kolam yang sudah ada pengamannya, ya, atau sediakan styrofoam yang sudah ada pengamannya. Kemudian setelah ada media, kita ikan gabus yang kita tangkap kita masukkan ke dalam media tersebut, ya, apakah kolam tadi atau di styrofoam. Kemudian caranya bisa dengan memasukkan ikan gabus tadi untuk menjinakkannya secara koloni banyak atau secara per satu tempat itu satu ekor, ya. Satu tempat atau satu wadah satu ekor ikan, ya. Kalau kolam yang agak besar mungkin bisa menampung 10 sampai 20 ekor secara koloni. Tapi kalau saya, karena keterbatasan juga lahan dan kolam, maka saya menggunakan styrofoam ini dengan sistem satu styrofoam satu ikan, satu styrofoam satu ikan, agar mudah, ya. Jadi masukkan ikannya ke dalam styrofoam kita atau ke dalam kolam, dan pastikan kolam itu atau styrofoam itu airnya kita isi dengan air yang sedikit, ya, seperti ini contohnya. Airnya sedikit, paling dari punggung ikan, ya, hanya mungkin 1 atau 2 cm saja, tidak diisi dengan air yang banyak, ya. Kenapa? Kalau diisi dengan air yang banyak maka besar kemungkinan ikan gabus ini akan melompat. Dia akan berusaha melompat
walaupun sudah ada tutupnya, dia akan melompat dan itu bisa mencederai ikan yang kita miliki. Jadi pastikan ikan yang kita masuk ke dalam styrofoam ini atau ke dalam kolam ini airnya tidak terlalu banyak, Baik, kemudian setelah kita masuk ke dalam kolamnya airnya tidak banyak, kalau saya tambahkan tanaman air, ya. Saya tambahkan tanaman air seperti ini, ya, cukup sedikit saja untuk membuat ikan itu terasa nyaman sebagaimana di alamnya. Ya, kita masukkan sedikit eceng gondok, ya, tanaman air untuk ikannya biar merasa nyaman, ya. Oke. Setelah kita masukkan seperti ini, ya, setelah kita masukkan eceng gondok seperti ini, maka langkah berikutnya adalah ikan yang sudah kita dapatkan ini kita tidak beri makan dulu, artinya kita puasakan. Ya, kita puasakan berapa lama? Bisa kita puasakan 3 hari sampai 1 minggu. Kalau saya biasanya hanya sampai 3 hari atau 4 hari, ya, karena kasihan juga lama-lama ikannya puasa. Apa gunanya ikan ini kita puasakan? Kenapa tidak kita kasih makan langsung? Karena kalau ikan ini baru dapat dari alam, kemudian kita masukkan ke dalam tempat wadah ini, terus kita kasih makan, maka sudah bisa dipastikan ikan ini tidak akan mau makan. Kenapa? Karena ikannya masih stres, ya, dia masih stres, dia tidak akan makan. Maka ikannya kita puasakan dulu, memancing seleranya untuk bisa makan. Ketika sudah kita puasakan 3-4 hari, maka coba kita pancing ikannya dengan menggunakan anak ikan kecil, ya, yang masih hidup. Biasanya kalau saya kasih anak ikan lele, bibit ikan lele, saya masukkan ke dalam styrofoam ini 2-3 ekor. Kemudian saya biarkan. Nanti saya pantau, kalaulah ikan yang saya masukkan, anak ikan yang saya masukkan sudah berkurang jumlahnya, berarti ikannya sudah makan. Kalau ikan gabusnya sudah makan, walaupun 1 ekor, itu besar harapan ikan ini bisa jinak dan bisa dibudidayakan. Kalau sudah dia makan, sudah habis 3 atau 2 ekor yang dalam styrofoam atau dalam kolam kita, maka airnya kita tambah. Kita tambah 10 cm. Ya, kemudian setelah kita tambah airnya, hari besoknya kita beri lagi makan. Biasanya kalau ikan gabus ini sudah makan, itu sudah tanda-tanda dia jinak. Dia biasanya hari berikutnya akan mudah makan. Dia tidak akan lagi sulit untuk diberi makan. Namun apabila 3 hari, 4 hari tidak juga mau makan, ya, masih utuh anak ikan lelenya, tambahkan lagi hari ke-5, ke-6, ke-7, ya. Sudah seminggu tambah lagi. Biasanya tanda-tanda ikan itu yang mau jinak adalah biasanya dalam hitungan seminggu dia sudah mau makan. Kalau seminggu lewat tidak juga mau makan, biarkan aja dulu. Tapi maksimal sampai 2 minggu dia tidak mau makan, itu biasanya memang karakter ikannya tidak mau dijinakkan. Dia tidak bisa dijinakkan, dia hanya bisa digoreng, ya, dijadikan sambal, ya. Nah, jadi kalau sudah 2 minggu bahkan sampai 3 minggu, mungkin dia tidak akan mati. Karena pengalaman, bahkan sampai 3 minggu lewat pun ikannya tidak makan, dia belum mati. Namun hanya dia mengurus, ujung-ujungnya akan mati. Jadi ketika dia tidak mau makan selama 2 minggu ke atas, maka siapkanlah parang untuk dipotong. Mendingan kita makan, ya. Kemudian setelah kita ajarkan dia makan, bisa dengan kita ajarkan makan daging dengan anak ikan, ya, bisa dengan keong, bisa dengan ikan yang kita potong-potong, ya. Namun peralihan dari anak ikan yang hidup ke ikan yang mati ini perlu juga pembiasaan. Kita kasih makan daging yang ikan hidup dengan ikan mati itu akan berbeda, maka perlu juga proses pengajarannya. Nanti kita akan jelaskan di video yang lain bagaimana cara mengajarkan, membiasakan ikan dengan pola makan yang berbeda antara hari ini dan hari berikutnya. Setelah kita biasakan dia makan, sudah lahap makannya, maka
ikan yang kita miliki tersebut sudah besar, harapan dia bisa dijadikan ikan budidaya atau bisa dijadikan indukan ya. Kemudian setelah dia kita rawat setiap harinya, nantinya kita akan carikan pasangannya, atau kita akan jadikan ikan ini indukan untuk dipijahkan. Seperti contohnya ikan di sini, ikan saya yang di sini, ini sudah satu pasang ini ya, satu pasang. Dan ini mencarinya satu pasang ini ya cukup lama, karena saya memang ikan yang saya dapatkan ini hasil pancingan. Ini sudah 2 ekor ya, karena airnya agak keruh dia nggak kelihatan. Jadi ini satu ekornya dapat dalam hitungan sebulan berikutnya baru dapat satu lagi. Dan mendapatkan pasangannya ini sudah berapa ekor yang dia serang yang mati ya. Alhamdulillah ini sudah satu pasang. Mudah-mudahan nanti secepatnya dia bisa kita pindahkan ke kolam yang untuk bisa dipijahkan ya. Sebagaimana kolam yang saya siapkan ini, kolam untuk memijahkan 1x1 seperti ini. Nanti saya akan jelaskan juga bagaimana proses pembuatan kolam yang murah meriah, tapi bisa untuk dijadikan tempat pemijahan. Barangkali ini dulu sharing kita, cara mudah menjinakkan ikan gabus tangkapan alam. Dan kalau ada cara-cara lain yang mungkin teman-teman sahabat budidaya ikan gabus yang melakukannya, ya itu jadikanlah referensi. Dan saya lakukan ini adalah pengalaman yang saya lakukan sendiri, dan alhamdulillah sudah berhasil untuk menjinakkan dan menjodohkan, bahkan sampai pada bertelur ya seperti ini, dan sampai sudah menjadi besar anakannya ya, sudah berapa kali. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami seperti ini. Kemudian kalau ada yang berbeda, itu sah-sah saja, jadikanlah referensi, karena perbedaan-perbedaan itu akan mengayakan bagi kita yang melihatnya. Semoga video ini memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan kalau ada tambahan dan masukan ataupun saran, silakan diberikan di tanggapan komentar. Dan ikuti terus channel kita Bibit Ikan Gabus Pekanbaru. Setiap video yang kita akan upload akan berbicara masalah ikan gabus ya. Bersama-sama kita lestarikan ikan gabus dengan cara membudidayakannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.